untuk mencapai herd immunity tadi. Jangan ada lagi hoax terkait vaksin. Ayo segera vaksin. Itu dulu. Vaksin. Hai Sobat Wardi ya, kita ketemu lagi dalam Podcast Sehat Solutif. Belum lupa kan, kita walaupun munculnya sebulan sekali gitu ya, tapi gak asing dengan wajah kita. Walaupun selama berapa episode ini kita pakai masker, pakai topeng terus ya. Justru nganggo masker itu ya dikelingan, nek dibuka lali. Soalnya lebih ganteng masker. Justru iya, kecakapannya kalau pakai masker ya. Kalau dibuka maskernya jangan dibuka. Aduh, sedih banget. Please use your masker. Oke, siang hari ini, nah ini saya dikelilingi oleh pria-pria berbadan besar. Makanya saya duduk agak pojokan ini. Bintang tamu kita siang hari ini luar biasa gitu ya. Orang hebat di Solo. Pejabat di Solo ya. Ini perlu tahu ya Sobat Wardi. Siapa ya? Siapa? Beliau adalah Dr. Aji Suwandono. Beliau ini siapa sih? Ini ketua saya. Spesialis forensik, Dok. Ya, forensik dan sarjana hukum. Ini siapa sih sebenarnya beliau? Mungkin juniornya Juniornya Dokter Nonot ya. Ini perlu dihargai, orang penting di Solo. Orang penting. Ini kan webinar. Dokter pasti tahu. Webinar, seminar mesti ada namanya beliau. Mesti itu. Ya, jadi Dokter Aji ini selain dokter, beliau juga menangani beberapa masalah hukum. Ada di Solo terutama. Ya, dan beliau juga ahli dalam bidang forensik ya, karena spesialis forensik ya. Bedah mayat kan, ya. Bedah mayat gitu ya. Bedah yang tidak butuh anestesi. Serakanggu. Iya. Ya. Jangan sampai ketemu beliau. Ya boleh ketemu beliau. Ketemu aja ya. Jangan tanda tangan sertifikat no. Ruang otopsi. Ya. Beliau adalah sebenarnya sudah tidak asing lagi Dokter Aji ini di Solo untuk para dokter ya. Ya, tapi sekarang kita nggak akan membahas tentang Ikatan Dokter Indonesia. Beliau ini ketua ID ya. Ikatan cinta tapi. Saya aku nih loh. Aku pilih ya. Sorry aku nggak lihat. Nggak lihat. Siapa itu? Ini bukan Ikatan Cinta tapi Mas Al. Ini Mas Aji. Beliau adalah ketua Ikatan Dokter Indonesia atau ketua ID nama bekennya. Positif kedatangan ketua ID. Saya lembar panjang SIP itu kalau nggak tanda tangannya nggak bisa itu. Jadi kalau ada dokter di Solo dan nggak kenal beliau, ya enggak juga. Siapa? Siapa? Kok nggak ngatur saya dulu? Nggak dapat STR, nggak bisa praktek di Solo. Apa kabar Dokter Aji? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi kita sekarang nggak mau membahas tentang perpanjangan SIP. Apalagi perpanjangan yang lain ya. Dan pembesaran loh. Pembesaran PPKM maksudnya. Ada yang diperpanjang nggak selesai ya PPKM ini. Ya kalau nggak salah hari ini ya. Hari ini untuk evaluasi. Akhir ya. Hari ini evaluasi PPKM. Tapi nggak usah dipikir bener. Ya. Udah panjangkan saja, yang penting segera berakhir ini. Iya. Ya dokter, mungkin kita bahas dari awal dulu dokter ya. Jadi banyak orang tahu kalau COVID-19 ya, corona ini sudah di Indonesia masuk second wave dok. Gelombang kedua. Second wave. Kok sangar second wave ini sangar banget. Iya. Kayak gini terus gini lagi apa gimana itu? Apa benar ini gelombang kedua atau jangan-jangan udah yang keberapa? Jadi sebenarnya ya kalau tadi Dokter Novianto
tanya atau menyampaikan tentang second wave atau gelombang kedua. Ya ini kebetulan ya ini dalam studi ya, ini mungkin Dokter Septian juga tahu saya mempelajari komunitas ini di S3 IKM, sekalian saya sampaikan. Para ahli menyampaikan bahwa second wave atau gelombang kedua ini kan memang kaitan kalau seperti halnya adanya COVID pandemi ini di dunia dulu kan. Sempat ada lonjakan beberapa waktu yang lalu, sempat mereda. Nah kemudian ini ada lagi kok kasusnya didapatkan banyak dan spreading-nya itu cepat sekali. Kita lihat ini mungkin berkaitan dengan adanya varian-varian yang baru di dunia. Yang terakhir itu yang dari India ya, dikenal varian Delta ya, yang ternyata lebih menyebarnya lebih cepat. Nah itu mungkin yang dikatakan sebagai second wave karena temuan kasusnya banyak dan hampir kalau bahasa awamnya itu sekarang itu kita melihat kalau dulu itu yang kena itu yang terkonfirm itu temannya teman. Ini mungkin sekarang sudah teman kita. Atau sudah di lingkungan terdekat kita. Ya itu radius seperti itulah ya. Akhirnya dirasakan bahwa inilah second wave ya yang spreading-nya cepat karena varian baru tadi. Jadi, salah satunya mungkin yang bisa terjadi karena belum terbentuk kekebalan komunitas. Ya atau herd immunity. Kalau dulu di awal kita kenal semuanya biar kena biar bisa akhirnya terjadi herd immunity. Nah, cara itu yang tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah dengan sesegera mungkin tercapai persentase 70% kalau nggak salah di masyarakat agar vaksinasi itu bisa segera dikebut. Nah, ini kalau kita yang hidup di Solo ini harusnya bersyukur sekali. Karena betul. Tidak akan kehabisan vaksin di kota Solo. Ini luar biasa loh. Iya, mungkin itu second wave ya. Jadi bukan wave-wave yang lain. Karena second wave itu ya itu tadi lonjakannya. Second wave loh, bukan second wife. Titik. Ini harus dijelaskan ya, ada second wave. Oh iya, dan kalau di kota Solo tuh juga kita bersyukurnya ini ya, fasilitas kesehatan itu banyak. Iya, betul. Untuk kota yang cuma 5 kecamatan itu rumah sakit besar di Solo itu luar biasa. Iya, banyak. Bahkan dulu kan sudah terkenal ya banyak di sini tuh kayak pusat penyembuhan. Ya kalau orang berobat tuh pusat rujukan Solo dan sekitarnya ya. Jadi ada rumah sakit besar yang ada di sini tuh cukup membantu ya, Dok, kira-kira dalam penanganan ini. Walaupun di Muardi sendiri itu kemarin juga sempat keteteran ya. Kalau banyak lihat berita ya itu outbreak, benar-benar terjadi outbreak itu. Jadi antara penyedia layanan kesehatan dengan yang perlu itu lebih banyak yang memerlukan pelayanan. Nah, di sini pentingnya terkait screening ya. Ini ya sebenarnya kan kalau bergejala itu ringan, sedang, berat. Yang berat sebenarnya harusnya ke rumah sakit. Tapi ternyata ringan sedang itu juga banyak memenuhi rumah sakit. Itulah overthinking. Itu benar Dokter Septian. Ada overthinking. Ini harus seperti apa, bahkan mungkin ya Mbak Mary, Dokter Septian dan Dokter Novianto di grup chatting saya yakin ini teman-teman dokter ini mesti banyak dikonsuli. Kaitan waktu itu maaf ya obat tertentu yang ditanya, wah ini overthinking padahal keluhannya hanya meriang. Hanya batuk pilek ringan, semuanya diminum. Bahkan maaf ada satu merek yang anti flu yang harganya berapa ratus ribu itu dibeli. Nah itulah yang terjadi. Dan sekarang kan apa-apa jadi mahal loh. Ya, apa-apa jadi mahal. Kalau mahal masih ada barangnya masih mending. Mahal tidak ada barangnya. Jadi kejadian benar ini. Ini sebenarnya semua negara itu mengalami nggak sih, Dok? Maksudnya dari IDI mungkin yang lebih tahu ya. Kalau semua negara itu di Asia Tenggara sendiri seperti Thailand, Pakistan, terus India yang kemarin itu, juga Malaysia yang paling dekat dengan kita, itu juga menyampaikan. Dan di Indonesia sendiri lonjakan ini awalnya itu di akhir bulan Juni kemarin. Setelah Lebaran. Setelah Lebaran benar. Di mana ternyata kalau kaitannya untuk disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas waktu itu, ini kita mengalami pandemi yang second wave ini. Karena angkanya tinggi sekali. Nah, kalau ada sempat turun itu, mestinya parameternya juga jelas kaitan dengan tes. Nah, tesnya itu tetap signifikan enggak? Kalau ternyata sedikit menurun ya memang wajar. Tapi kalau tesnya banyak
hasilnya yang dibuat positif itu turun, nah itu yang kita harapkan. Cuman kalau menurut dokter nih dok, Ya. kan memang itu hubungannya sama tingkat jumlah pengetesan gitu ya. Tracingnya ya. Kalau di Indonesia itu sebenarnya memang benar-benar second wave atau karena jumlah pengetesan yang menurun, menurut dokter? Kan kita memang ada fase tinggi dulu ya, fase tinggi, kemudian sempat fase turun, sempat memang kayak di rumah sakit Muardi itu bangsal tinggal 2 bangsal aja yang dari awalnya sampai 6 gitu ya. Terus turun 2 bangsal terus naik lagi sekarang jadi 9 bangsal gitu ya. Ya. Itu ini apakah sebenarnya memang karena second wave-nya atau memang karena pengecekan yang berkurang sudah? Dua-duanya bisa berpengaruh. Kalau di awal setelah lebaran itu disampaikan ini second wave benar. Benar-benar second wave karena ini. Tanpa tes pun orang akan ke rumah sakit itu karena dengan gejala itu. Betul. Jadi kita ya kan kita nggak pernah meninggalkan ilmu pendidikan kedokteran dasar itu dok ya. Anamnesa, keluhan klinis. Kalau klinisnya mengarah ke situ, memang akhirnya dites pun mesti banyak yang positif. Betul. Ini dilakukan juga di epidemiologi kok. Kalau puskesmas itu men-tracing ada satu yang kena, ya sudah sekeluarga itu diisoman semua, selesaikan 14 hari. Kalau memang ada 10 hari. Sekarang kan yang baru itu 10 hari. Bukan 14 hari. Iya, 10 hari. Ini yang terbaru revisi dari kementerian itu. Kemudian kalau sudah ternyata masih ada gejala, tambahnya 3 hari. Jadi 13 hari total 13 ya, hari ya. Yang di epidemiologi. Jadi di tingkat masyarakat. Itu dilakukan. Serasa Solo itu bagus kok penanganannya. Iya, lumayan bagus. Jogo tonggonya jalan. Betul. Saya lihat kalau di wilayah lain, mohon maaf beberapa itu kok bisa tuh di tempatmu gini, kok bisa. Lah ini terus terang saya nggak ngomong masalah politik apa ya, tapi gubernur lewat kabupaten kota, beberapa itu dulu pernah ada yang di kota lain, kita tiru Singapura aja. Waduh, jangan, kalau di kita itu nanti semuanya benar kena. Di kota Solo, ini Pemkot Solo dengan Dinas Kesehatan yang dirasakan ID dan juga Puskesmas yang paling dekat dari masyarakat melaksanakan itu. Dengan pemberdayaan masyarakat sendiri, RT RW-nya jalan. Nah, itu. Ini menarik banget dok, tentang yang tadi dokter menyinggung berkenaan tentang bahwa Solo ini bagus. Benar, saya juga ngerasain. Kita kan ngerasain kan, saya kebetulan sekolah SMA juga di Solo, sampai di Solo. Jadi teman-teman tuh mayoritas Solo, saya bukan orang Solo dok. Nah itu karena kayak contoh vaksin dok. Vaksin itu kan sebenarnya dari drop-dropan dari pemerintah itu kan sebenarnya sama kan ya dok. Cuman kenapa itu bisa distribusinya beda dok. Jadi ada satu daerah, satu wilayah itu cari vaksin susah. Sedangkan di Solo itu kan wah mau nyari dimanapun asal KTP Solo tuh udah ada mall bisa masuk, terus ada di tempat-tempat banyak banget, benar-benar banyak banget itu. Pernah diskusi dengan Dinkes. Dinkes ditugasi pemerintah kota. Kaitannya adalah waktu itu kesiapan dan kebersediaan tenaga kesehatan pemvaksinnya. Waktu itu diajak, anggota ID semua yang ada di puskesmas bahkan di rumah sakit siap. Tadi ya, Mbak Mary menyampaikan ya, karena memang sangat berbahagia karena di sini banyak fasilitas kesehatannya. Kebetulan center pendidikan juga ada, ya kan? Nggak hanya untuk memberikan pendidikan calon dokter, tapi banyak juga poltekkes dan lain sebagainya untuk perawat itu. Betul. Sehingga tidak ada alasan tidak bisa dilaksanakan. Nah inilah yang memang mungkin terjadi Dr. Septian. Jadi memang karena nggak cuma hanya pemerintah mungkin ya, tapi memang ketersediaan sumber daya manusianya di situ ya. Memang tidak mampu gitu ya. Jadi memang kalau itu ternyata ada nggak dilaksanakan, nah itu SDM-nya yang harus benar-benar betul. Nah, terus dok, itu kan vaksin otomatis kan ini dulu Solo aja kan jadi Solo X Karisidenan Surakarta. Solo Raya. Solo Raya. Nah, Solonya gencar nih vaksin. Tapi daerah-daerah yang lain itu enggak, istilahnya kayak keteteran gitu dok. Apakah efektif dok untuk sampai ke herd immunity? Sedangkan kan ini pertanyaan yang menarik dari Septian. Karena penduduk real kota Solo ini sebenarnya pertanyaan mungkin ke Dinas Kesehatan atau pemerintah kota yang punya statistik ya. Tapi dari kacamata saya itu benar. Pagi hari dengan sore hari atau malam hari itu kan berbeda. Oleh karena itulah
dilaksanakan yang PPKM darurat ini. Iya. Sebenarnya mobilitas itu yang dihambat sebenarnya intinya apa toh? Biar di rumah. Makanya itu biar di rumah saja. Kalau sudah di rumah aja 2 minggu itu nanti bagaimana lah ini nanti tidak tahu. Semoga hari ini monitoring evaluasi pemerintah pusat ya baik untuk masalah PPKM ini. Meskipun sebenarnya hari ini nggak langsung bisa dilihat hasilnya ya. Karena selama 2 minggu di rumah kita baru bisa tahu 1 atau 2 minggu lagi ya dok ya. Apakah ada penurunan kasus? Iya. Kan dari Solo pun di Muardi sendiri pun pasiennya banyak sampai seperti itu, tapi kebanyakan juga dari luar Solo ya. Karena kita kan rujukan tipe A, jadi dari beberapa kota, terutama Solo Raya, bahkan sampai di Pantura itu memang banyak juga yang dirujuk ke sini. Cuman yang tentang PPKM dok, ya ini tadi ngomong tentang PPKM tentunya kan juga pro dan kontra dok. Sampai ada yang menyebar hoak lah, terus apa lagi istilahnya dengan kontroversi yang mungkin negatif dok. Nah, kemarin ada dokter itu ya. You know ya. Nah itu gimana dokter Elvi, fitongnya dihilangin tadi. Elvi. Iya. Dan alhamdulillah terima kasih dokter. Saya menangkap pertanyaannya. Kalau ada hoax baik itu disampaikan oleh siapapun. Nggak pandang bulu siapa orang itu, kalau ternyata itu mengandung unsur hoax ya tidak benar ya diproses seperti yang kemarin itu. Nah, kemudian bagaimana yang bisa dilakukan? Ya ini saya minta tolong ini Dr. Septian, Dr. Nono juga. Kalau ada yang bertanya itu ini sumbernya dari mana? Tanyakan dulu aja. Kalau nggak jelas sumbernya, lihat sumber terpercaya itu kan covid19.go.id, Kemenkes atau dari ID online. Dan itu 3 dulu aja. Dan kalau ada di tiap wilayah itu biasanya pemerintah kota atau kabupatennya juga akan membuat untuk hotline itu. Jangan ini benar-benar tidak hanya slogan ya, saring sebelum sharing itu benar-benar. Saring sebelum sharing itu kan yang susah. Saya itu pernah juga tadi kalau nggak salah itu permasalahannya kalau itu di keluarga kita sendiri. Nah, kalau orang lain ngasih tahu mudah, tapi di keluarga sendiri, kalau memang itu debat membuat permasalahan di grup, japri saja. Kasih tahu dengan baik-baik, insya Allah itu akan bisa mendapatkan solusinya. Jadi itu tadi ya, covid.go, kalau yang pusat Kemenkes, sama ID online juga ada. Kita kan lihat dok, fenomena bahwa memang jumlah angka COVID sendiri kalau di Solo itu cukup tinggi. Saya kemarin sempat memang ngobrol karena di grup SMA gitu ya, memang bukan mayoritasnya dokter, saya ngasih tahu kan ngomongin soal COVID gitu memang. Dan kebetulan memang karena jumlahnya memang cukup banyak, orang-orang itu mulai berpikiran bahwa oh iya ini COVID ngeri gitu lah. Sekarang ini mulai sekarang. Cuman ternyata memang masih ada yang denial itu masih ada dok. Masih ada lah. Terus saya bukakan situs yang punya Pemkot Solo ya dok ya, bahwa angka kejadian positif harian di Solo itu 300 orang, 300-an orang. Cukup banyak loh, harian loh ya, 300 orang. Nah, saya asumsikan bahwa kayak di rumah saya di Muardi itu satu bangsal maksimal 50 orang. Berarti kan harus dalam satu hari. Kalau 300 itu dirawat 6 bangsal dok, kan gila gitu. Dan itu kan dirawatnya paling nggak 1 minggu dok. Baru kondisinya akan perbaikan. Nah, berarti 6 bangsal dalam 7 hari. Rumah sakit mana yang mampu menerima gitu ya. Terus berikutnya dikatakan juga memang banyak tenaga kesehatan yang tumbang dok. Nah, ini sebenarnya kalau persentasenya dok, persentase jumlah tenaga kesehatan yang di Solo dengan yang tumbang itu, dengan yang tumbang itu cukup banyak nggak sih dok? Kalau persentase hitungannya mungkin kecil ya. Dari awal pandemi sampai sekarang itu yang gugur ya kita sampaikan ini yang meninggal itu 13 orang. 13 dokter Solo ya. Terakhir 3 orang kemarin, yang terakhir kemarin dokter SPOG ya. Kemudian kalau dari jumlah total itu sudah di kisaran 900 sampai 1.000 orang. Karena saya tidak ngomong teman-teman residen ya. Kalau teman residen kan datang nanti selesai pendidikan kan mesti pergi. Tapi ada juga yang terus praktek di Solo ya ada. Hanya kemarin di update itu 989. Itu Solo tok. Solo tok. Solo ini banyak karena tetap ada center itu dok. Kan? Tadi saya sempat ngomong akhirnya ini mungkin akan saya tertibkan dan ke pengurusnya yang selanjutnya saya mungkin akan membantu itu. Sebaiknya dokter yang praktek di satu wilayah itu atau menjadi keanggotaan di satu ID cabang itu minimal
dia domisili di situ atau Prakteknya bekerja di situ. Jangan sampai nggak domisili di situ, nggak praktek di situ, tapi anggotanya di situ susah untuk ngaturnya. Untuk mengawasinya juga susah. Kan ternyata harus diawasin ya. Wah, iya, dokter harus diawasin. Kalau enggak kayak yang kemarin gitu. Ya itu kasihan loh yang punya ID. Ya, tapi ternyata STN-nya sudah nggak berlaku. Untungnya kalau itu ada STN-nya tetap ID cabangnya mesti dimintai pertanggungjawaban juga. Nah, terus Dok, kan angkanya cukup besar nih. 900 orang itu kan cukup besar. Terus Indonesia ya, Dok ya? Enggak, 900 itu anggotaku yang gugur, yang kena itu 13. Kalau yang sampai isoman puluhan. Se-Indonesia 900 se-Indonesia. Anggota tadi katanya anggota ID Solo. Anggota di Solo 900 kalau kan. Bukan, yang totalnya yang kena itu kalau di second wave ini 20 kok. Kalau totalnya Dok, kalau totalnya total keseluruhan kalau dari awal di kisaran 50-60-an. 50-60. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu tinggi, tapi dari itu kan ada yang meninggal 13 orang itu. Iya, yang meninggal kehilangan satu tenaga itu susah karena iya, bener Dok. Satu dokter tuh sekolahnya lama banget. Apalagi sampai apalagi udah konsultan, udah prof. Itu agak susah banget. Iya. Jadi ya. Terus itu Dok, bagaimana caranya kita Dok dalam mengatasi COVID ini Dok, peran rumah sakit gitu. Dalam menangani, kan selama ini kita kan cuma melihat bahwa rumah sakit itu urusannya sama ngobati Dok gitu loh. Nah, peran ID dan juga rumah sakit sendiri dalam menangani COVID ini bagaimana Dok? Yaitu promotif, preventif, terus kuratif, rehabilitatif ya. Sehingga di sini kalau teorinya kan seperti itu. Jadi pakemnya itu mencegah lebih baik dari mengobati, itu benar sekali. Tadi disampaikan Dr. Septian yang bangsal dan lain sebagainya itu bisa kalau screening di masyarakat itu berjalan baik. 300 semua yang terkonfirmasi itu nggak perlu semuanya masuk ke rumah sakit. Betul, memang sehingga di sini harus tidak henti-hentinya kita mengedukasi masyarakat. Kalau memang ada keluhan dan hasil tracingnya positif, bisa isoman. Nah, ini tadi ada informasi dari Pemkot. Isomannya itu sekarang menghindari klaster keluarga. Isomannya terpusat. Isoman terpusat. Maaf, ini saya mungkin memberi tambahan masukan bahwa isoman itu terpusat. Terpusatnya di mana? Nggak harus di Donudan, orang kepada ketakutan. Betul. Ternyata di Donudan itu alumninya itu malah banyak yang kepengen ke sana loh. Karena kehidupannya terjamin. Iya, benar. Tempat tinggal yang nyaman. Pemkot Solo lewat Mas Wali ya, Pak Gibran ya. Itu membuat center-center tidak di rumah tapi di wilayah yang masih dekat dengan keluarganya. Contoh di SMP 8, SD Cemara 2. Sekolah-sekolah. Teknokap, memanfaatkan sekolah-sekolah. Karena libur ya kan. Itu akhirnya dimanfaatkan Mbak Mary dan Dr. Nona. Sehingga harapannya isolasinya benar, ya jangan sampai dia sakit akhirnya sekeluarga sakit semua kan. Betul. Produktivitasnya juga sangat terhambat dan akhirnya bisa ke rumah sakit tadi kalau semua berat. Nah, ini diharapkan dengan isolasi yang terpusat di wilayah masing-masing itu mempercepat, mengurangi ke rumah sakit juga bisa untuk pengawasannya itu jelas maksimal di situ. 14 hari selesai, nggak ada masalah, sudah dianggap sembuh. Dok, kalau yang diisolasi terpusat itu, apakah ada yang ngawasi Dok? Kayak dokternya? Ada ya Dok? Itu dari tenaga kesehatannya itu dari puskesmas. Dari puskesmas. Dari puskesmas setempat dibantu. Nah ini nanti, tapi kayaknya sih mungkin Muardi tidak sampai ke situ karena sudah di levelnya provinsi ya. Selain dari puskesmas, rumah sakit yang ada di situ untuk tenaga spesialisnya kan perlu juga untuk konsultan. Dari Ngipang, dari mana itu Bung Karno dan rumah sakit yang dekat-dekat kemarin itu saya tanya kasih ibu itu juga dimintai tolong, dokter juga. Mungkin di Muardi karena sudah sibuk di situ jadi kalau nggak salah ada 2 teman dokter spesialis yang isoman di Bung Karno pun Pak Direkturnya tadi barusan dengan saya sebelum rapat ini ya, sebelum saya ke sini menyampaikan dibantu kok oleh Pak Direktur Muardi untuk kan harus ada yang tetap jaga di sana. Ada 2 orang yang isoman ceritanya.
tetap kita backup ya. Yang kedua, ya berarti tambah 2 ini, nggak update-nya ini dari 22 isoman. Ya Allah. Ini. Ini sebenarnya kalau dari nakes-nakes ada yang terkena, kemudian model ada yang gugur itu, ya? Ya itu sangat pengaruh nggak sih ke pelayanan? Kan kemarin saya dengerin salah satu podcast ya, satu dokter spesialis tuh paling nggak tuh setahun itu pegang sekian ribu pasien. Nah kalau ini bisa dibayangkan berapa? Mungkin dokter Septian itu bisa menjawabnya karena yang ada di rumah sakit dan punya pasien hidup. Saya dengan dokter Nono kan ada yang gitu dok, ada yang nyinyirnya meninggal mah biasa katanya. Saya gini aja dokter Nono ya, kami ini yang berdua di forensik berpikirnya adalah saat kematian ada 10 dalam sehari pernah ya waktu itu ya. Ini yang sakit mesti 10 kali lipat dari itu. Iya kan? Makanya antara 5-10% itu angka kematiannya ini. Sehingga kalau ada dokter yang meninggal tadi, Mbak Mary tanya tadi ya, ya itu nggak hanya setahun dan sebagainya, bahkan sampai beliau menyelesaikan pendidikan konsultannya dan pengalamannya yang tidak bisa dinilai harganya, itulah yang kami kehilangan, dan itu ada sejumlah 13 orang. Enggak, kalau se-Indonesia 400-an berapa ya itu ya totalnya. Nah itu buat masyarakat yang itu ya masih. Iya, ayo jangan abai. Sangat benar-benar. Karena kalau bisa jangan sakit. Kalau sakit yang ringan saja. Kalau sakit ringan itu ya di rumah saja. Atau kalau memang nggak ada tempat isolasi mandiri, lapor RT RW-mu agar diisolasi yang terpusat. Saya mau mengkatnya itu jangan sampai dari ringan menjadi sakit sedang saja. Sehingga kalau dari ringan sudah tinggal ringan sampai sembuh, pasti akan berakhir. Ini. Ya. Terus harapannya dok, kan dokter maksudnya kan selaku ketua ID Solo ya, itu harapannya ID terhadap masyarakat tuh apa sih dok untuk menangani si COVID ini nih? Gitu. Pertama kan untuk mencapai herd immunity tadi, jangan ada lagi hoax terkait vaksin. Ayo segera vaksin, itu dulu. Vaksin. Karena kalau nggak salah ini sudah mencapai 50% kalau di Solo. Ayo segera kejar kurang 20% lagi. Yang kedua adalah prokes ya. Sudah vaksin, wah kemaki. Aku wis vaksin loh kemana-mana tanpa masker ya, sama saja. Vaksin itu mengurangi resiko. Ya, efikasinya kalau nggak salah 65%. Yang pakai Sinovac kemarin. Mungkin yang lainnya mungkin hampir sama. Nah, sehingga karena masih ada resiko itu, protokol kesehatan 3M bahkan 5M yang sekarang mobilitas ini kan benar-benar dikurangi itu, kita patuhi aja. Ya semuanya memang nggak mau. Bahkan saya sendiri ya, ada saudara yang dia itu memang jualan di Malioboro harus tutupi rong minggu. Ya nggak apa-apa, kita tanggung bareng. Wong kalau pas seneng itu ya tanggung bareng, ya kita tanggung bareng. Nah ini perlu Jogo Tonggo, Jogo sedulur. Iya benar itu Mbak Mary. Jadi kalau yang pertama tadi vaksin, yang kedua tetap patuhi prokes, yang ketiga ya hilangkan hoax itu loh. Kalau memang itu susah ya dok. Jadi ada ya, saya nggak ngomong ya, di masyarakat itu ya, di satu wilayah mesti ya ada yang seperti itu. Ada. Seperti kemarin yang dokter Elta kemarin itu kan malah di-share kemana-mana pembenaran untuk terus banyak yang ngikutin loh. Ternyata beneran banyak yang ngikutin. Vaksin, patuhi prokes, jangan sebar hoax. Kalau ada hoax, simpan untuk dirimu sendiri. Iya. Cek and recheck ya berita. Ini menarik banget masalah vaksin ini dok. Mungkin juga saya dapat share itu dok video. Kan ada pertandingan Wimbledon tuh tenis dok. Nah itu kebetulan ada yang penemu vaksin ini. AstraZeneca itu kan dia ngelepas patennya dok. Jadi biar Astra itu harganya murah, makanya bisa belikan. Itu pas dia datang diumumin dok, terus pada tepuk tangan semua dok. Lah kita ngelihat orang Indonesia vaksin aja masih pada nggak mau gitu. Kalau takut masalah KIPI ya kan, itu kan tetap mesti yang melakukan vaksin itu ada kontak personnya. Siapa nggak mungkin melaksanakan vaksin kalau ditinggal saja. Iya betul. Nah segera kalau ada keluhan kaitan KIPI, laporkan, jangan sampai terjadi hal-hal yang akhirnya perberat gara-gara itu. Jadi mungkin selain anggapan stigma kaitan vaksin, takutnya masalah KIPI itu. Iya betul. Mungkin di lain kesempatan ini podcastnya ini bisa menarik menyadarkan masyarakat. Terus gitu. satu lagi nih dok yang mungkin untuk closing,
selaku ketua ID gitu ya. Apa ini? Kira-kira pesan buat teman-teman sejawat yang saat ini kan kondisi seperti ini ya, Dok. Siap. Itu gimana, Dok? Tetap semangat ya, jangan kendor. Walaupun kondisi seperti ini tadi itu ada yang nanya apakah dokter sekarang aras-arasan? Enggak, kita itu enggak aras-arasan. Kalau lelah iya lelah. Lelah itu it's okay, manusiawi. Kita itu juga manusia biasa. Tapi dengan semangat kita, kalau bukan dari dokternya sendiri yang semangat untuk bisa membawa masyarakat ini sehat kembali, ya siapa lagi? Sehingga tetap saja harus seperti ini. Harus tetap istiqomah ya. Karena seorang muslim ya harus istiqomah, harus tetap sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Karena ada yang dokter umum, dokter spesialis, konsultan. Ya ini terutama para senior kami yang memang usianya sudah 60 tahun ke atas, bukannya panjenengan sekalian itu tidak berperan, malah berperan memberikan ilmunya ke juniornya. Berikan saja arahan bagaimana, tapi tidak perlu langsung terjun ke masyarakat untuk biar mencegah tidak ada lagi kematian dokter senior. Itu Mbak Mary. Menarik banget ini topiknya. Memang hangat sekali nih. Senior ya, Dokter Nonot bisa merangkum semuanya. Silakan Dokter Nonot. Dan terima kasih ya atas waktunya ini diberi kesempatan di Positif. Terima kasih. Podcast sehat solutif. Solutif. Get more solution. Ya, terima kasih Dokter Haji. Jadi memang pandemi ini semakin lama semakin kita tidak tahu arahnya ya, Dok ya. Tapi kita bisa mengikuti alur-alur yang istilahnya masih dalam rule-rule yang tepat. Jangan terpancing hoax, jangan lengah. Pokoknya kita selalu positif. Positif. Selalu positif. Tapi jangan hasil swabnya positif. Jangan, waduh bahaya. Ya. Jangan hasil swabnya tetap negatif. Ya. Siap ya, terima kasih Dokter Haji, penjelasannya sangat menarik sekali. Pokoknya kita harus semangat selalu. Ya, dan terima kasih kepada RSUD Dr. Muardi yang semuanya harus tetap tangguh, baik dari lini manapun, dari garda terdepan maupun sampai garda terbelakang. Ya, gitu. Kita ucapkan selamat berpisah. Sampai bertemu lagi. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap di Positif Podcast Sehat Solutif. Think positive, Get more solution.